Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta pemirsa channel TV Yaumi yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kami selaku panitia PPDB Pesantren Yaumi tahun pelajaran 2025-2026 ingin menyampaikan beberapa informasi tambahan seputar hal-hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu melalui medsos Pesantren Yaumi ataupun melalui WhatsApp. Kami dapatkan ada beberapa pertanyaan yang tentunya perlu kami berikan jawabannya. Ya, di antara pertanyaan yang muncul adalah kuota penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 ini dari jenjang wusta itu untuk putra 60 orang, jenjang wusta putri 60 orang. Kemudian jenjang ulia untuk putra sekitar 23 orang. Kemudian untuk putri jenjang ulia sekitar 12 orang. Kemudian jadi untuk jenjang ulia itu memang kita buka. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti misalkan Ananda sebelumnya di sebuah pondok pesantren dan akan melanjutkan jenjang aliyahnya ya ke pondok pesantren Yaumi, maka kami membuka pendaftaran untuk jenjang aliyah. Yang pertama, tes masuk atau tes seleksi dilakukan secara online. Insya Allah pada gelombang pertama ini tes masuk akan kita laksanakan secara serentak mulai tanggal 18 November, yaitu untuk psikotes. Teknisnya adalah sekitar jam, mungkin mulai jam 7:30 ya, atau mungkin jam 8 kurang. Nanti akan ada pemandu dari lembaga yang bekerja sama dengan Pesantren Yaumi dalam pelaksanaan tes atau pelaksanaan psikotes ini. Kemudian seluruh peserta diwajibkan untuk masuk ke Zoom meeting. Ya, masuk ke ruang Zoom, kemudian nanti akan dipandu, diberikan link ya yang akan atau link berisi soal-soal tes. Dan semuanya nanti akan dipandu oleh tim dari lembaga yang akan bekerja sama dengan Pesantren Yaumi. Seperti itu. Kemudian setelah selesai dari awal sampai akhir, sekitar nanti ada 3 jenis tes yang akan diberikan dalam psikotes ini. Yang pertama adalah tes IQ, atau mungkin juga ada tes minat bakat ya. Kemudian tes hafalan atau tes kemampuan menghafal. Ya, kemudian yang ketiga adalah tes kesiapan untuk mengikuti pendidikan model boarding. Ya, jadi nanti seputar pertanyaan-pertanyaannya ya seputar kesiapan Ananda untuk belajar di lingkungan pondok pesantren seperti itu. Itu psikotesnya. Kemudian nanti setelah selesai, kami akan mengirimkan kuesioner untuk orang tua ya, berisi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang tua berkenaan dengan pandangan orang tua, penilaian orang tua terhadap putra-putri mereka. Seperti itu. Kemudian juga nanti ada beberapa pertanyaan mengenai pola asuh yang memang diterapkan di rumah, seperti itu. Lalu bagi calon santri yang mendaftar ke jenjang ulia, akan kami kirimkan juga link untuk
tes bahasa Arab dasar. Jadi insya Allah tanggal 18 ada 3 untuk calon calon santri jenjang ulia, ada 3 ya, psikotes, kemudian kuesioner yang akan diisi oleh orang tua, dan juga tes bahasa Arab dasar. Lalu tanggal 19 Novembernya, di pagi hari kami akan kirimkan materi tes Al-Quran. Untuk tes Al-Quran ada 2, pertama tes bacaan dan tes hafalan. Ya. Tes bacaan kami akan beritahu materi apa yang harus dibaca oleh calon santri. Surat ini, ayat sekian sampai ayat sekian, kemudian dibaca dan direkam. Untuk bacaan direkam dengan audio saja, rekaman audio, suara saja, tanpa video. Sedangkan yang tes hafalan, kami akan tetapkan untuk materi tes hafalan, surat ini dari ayat sekian sampai ayat sekian, tolong dihafalkan, kemudian nanti direkam dengan video, dengan ketentuan antara lain misalnya jarak ya antara video dan Ananda nanti ada sekitar 1,5 meter, seperti itu. Lalu menyebutkan nama terlebih dahulu dan asalnya, kemudian yang jelas tampak bahwa Ananda tidak membuka mushaf, itu saja ya, karena kan memang tugasnya adalah tugas menghafal, jadi diharuskan untuk tanpa bantuan siapapun, baik mushaf ataupun mungkin dibantu oleh orang tua, ini tidak boleh. Jadi ada beberapa ketentuannya, nanti akan kami terangkan pada saatnya nanti. Nah, batas akhir pengiriman rekaman ini yaitu tanggal 20 November sekitar pukul 9 malam. Jadi ada rentang waktu ya sehari semalam untuk Ananda menyiapkan hafalan dan bacaannya. Seperti itu. Nah, nanti tanggal 20 ini atau tanggal 21-nya akan kami nilai ya, dari tim penilai ini akan menyelesaikan penilaian materi-materi rekaman yang dikirimkan ke panitia. Berkenaan dengan program dan fasilitas yang disediakan oleh pesantren Yaumi, untuk program kami sudah jelaskan pada video sebelum ini bahwa ada program pembelajaran ya, yaitu pembelajaran di kelas ya, jadi di sekolah ya, antara jam 7.30 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian juga ada program pembelajaran di halaqah tahfidz yang ada 3 kali dalam sehari, yaitu setelah subuh sampai jam 6 pagi, kemudian setelah asar sampai jam 4:30 sore, kemudian setelah maghrib sampai isya. Jadi ada 3 kali waktu halaqah tahfidz. Kemudian ada juga pembelajaran untuk mapel-mapel umum ya di kelas. Jadi nanti di kelas itu di sekolah ada mapel agama ya, mapel diniyah, dan bahasa Arab juga ada mapel-mapel umum. Untuk mapel umum sepekan ada sekitar 2 atau 3 kali pertemuan, dan itu sudah mencakup semua materi-materi pelajaran termasuk seperti bahasa Indonesia, matematika, IPS dia dari 2 pertemuan itu. Jadi karena memang pesantren Yaumi mengambil format PKBM ya, kejar paket dari A, B dan C ya, sehingga nanti Ananda ketika lulus akan mendapatkan 2 ijazah. Yang pertama ijazah pondok dan ijazah paket atau ijazah PKBM. Kemudian selain pembelajaran juga ada program pengasuhan ya, pengasuhan yaitu di luar jam KBM dan di luar jam halaqah tahfidz. Ya, nanti ada berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh bagian kesantrian. Ya, seperti misalkan kegiatan keorganisasian ya di Yaumi, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti misalkan latihan public speaking, kemudian praktek berbahasa Arab ya, dan seterusnya. Ini adalah program-program yang memang diadakan atau di bawah
bimbingan binaan dari bagian kesantrian. Nah, untuk program tahfidz sendiri, mungkin kami perlu jelaskan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa untuk masuk ke jenjang wusta atau jenjang ulia tidak ada target memiliki hafalan sebelumnya, hafalan Al-Quran sebelumnya. Jadi tidak ada ketentuan bahwa calon santri harus memiliki sejumlah hafalan Al-Quran. Tidak ada seperti itu. Hanya saja yang kami tekankan adalah kemampuan Ananda dalam hal membaca Al-Quran, itu pertama. Kemudian kemampuannya untuk menghafalkan materi-materi Al-Quran yang kami berikan, seperti itu. Jadi kalaupun misalnya belum punya hafalan, maka tidak ada masalah. Target untuk hafalan Al-Quran di pesantren Yaumi untuk masa belajar 6 tahun SMP dan SMA, ya, itu targetnya minimal 15 juz. Minimal 15 juz, hingga kalau dibagi dua, ya, untuk masing-masing jenjang antara 7 sampai 18 juz. 7 sampai 8 juz. Ya, untuk jenjang SMP 7 sampai 8 juz, kemudian untuk SMA 7 sampai 8 juz, seperti itu. Nah, kalau misalkan Ananda sudah punya hafalan bawaan dari lembaga pendidikan sebelumnya atau sekolah sebelumnya, maka nanti sebelum menambah hafalan baru, katakan misalnya Ananda yang di tingkat SD sudah punya hafalan 5 juz, ya, masuk ke jenjang wusta, maka dia harus mengulang lagi, ya, hafalannya dengan mengikuti ujian, ya, ujian per juz, misalnya dari juz 30, juz 29, 28, 27, 26. Nah, ketika sudah selesai diujikan semuanya, baru dia boleh menambah hafalan baru. Ini untuk memastikan bahwa hafalan-hafalan sebelumnya memang sudah dituntaskan, baik dari segi kebaikan atau kebenaran pembacaannya, ya, maupun dari sisi itqan atau kekuatan hafalannya. Seperti itu. Baru nanti kalau sudah lulus ujian, baru boleh untuk menambah hafalan baru. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang jenjang ulia, masuk ke jenjang ulia kelas 10, berarti nanti targetnya selesai di Yaumi 3 tahun. Kalau memang tidak membawa hafalan Al-Quran, maka ditargetkan bisa menyelesaikan hafalan 7 sampai 8 juz, ya, selama 3 tahun. Kalau selesai jenjang wusta di pesantren Yaumi, maka tidak wajib untuk melanjutkan ke jenjang ulia di pesantren Yaumi. Jadi boleh hanya 3 tahun saja, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai di kelas 12 atau selesai jenjang ulia, maka tidak ada pengabdian. Ya, tidak ada pengabdian, tidak wajib, ya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau menjalani masa magang, ya, kalau mau ikut membantu pesantren Yaumi dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, nanti ada seleksi bagi yang menghendaki. Mohon maaf, ya, Bapak Ibu sekalian, ini dua hal yang sangat sensitif dan seringkali diangkat, ya, di media-media sosial, sehingga mencoreng nama baik pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan kaum muslimin. Jadi memang pertama, dua problem ini, bullying dan penyimpangan orientasi seksual, memang tidak hanya terjadi di pesantren-pesantren, tapi juga mungkin juga atau juga terjadi di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi sebuah permasalahan kita bersama, ya, selaku orang tua juga lembaga pendidikan dimanapun lembaga pendidikan ini berada. Namun tentunya ada beberapa hal yang kami lakukan sebagai tindakan preventif pencegahan. Yang pertama, kami menetapkan beberapa aturan yang membantu mengkondisikan lingkungan di pesantren sehingga tidak sampai terjadi bullying, ya, ataupun penyimpangan orientasi seksual. Antara lain, misalkan ketika tidur, ya, tidak boleh mengenakan celana pendek. Kemudian juga pada saat tidur tidak dimatikan lampu kamarnya, ya, seperti itu. Dan
Ada beberapa aturan lain yang nanti Bapak Ibu bisa baca melalui buku pedoman santri Yaumi yang insya Allah akan kami share di grup, ya, di grup calon santri, agar Bapak Ibu bisa mengetahuinya secara detail. Jadi di dalam buku pedoman santri Yaumi ini nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi-informasi seputar kegiatan yang dilaksanakan di pesantren Yaumi, ya, rincian waktunya, kemudian juga aturan-aturan yang diterapkan. Maka kami sangat berharap sekali Bapak Ibu nanti bisa menelaah secara teliti dan seksama agar bisa dipahami apabila nanti ketika Ananda mulai masuk ke pesantren Yaumi, kemudian mulai beraktivitas mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, lalu ada aturan-aturan tertentu yang akan kami terapkan kepada Ananda, baik ketika misalkan Ananda melakukan suatu pelanggaran atau misalkan melakukan hal-hal yang di luar aturan yang berlaku, maka Bapak Ibu bisa memahami dan sudah mengetahui sebelumnya. Khusus untuk masalah bullying, tentunya perlu ada penanganan pencegahan, ya, antara lain kami menaruh, ya, atau menempatkan beberapa santri senior yang memang terpilih untuk menjadi kakak kelas, ya, kakak kelas senior yang ada di setiap asrama, biasanya dari kelas 12 seperti itu. Kemudian juga di sisi lain ada pengasuh-pengasuh asrama yang memang posisinya 24 jam ada bersama santri, artinya kamar mereka bersamaan dengan posisinya, ya, ada di dekat kamar-kamar santri yang lain, sehingga apabila ada suatu permasalahan mereka bisa langsung berkonsultasi, ya, kepada pengasuh-pengasuh yang ada di asrama-asrama ini. Ya, secara peraturan kami juga sudah melarang pengurus organisasi santri untuk melakukan eksekusi hukuman langsung kepada santri. Jadi untuk eksekusi hukuman, ya, ikopan-ikopan itu dilaksanakan, ya, diterapkan oleh pengasuh-pengasuh yang memang bukan dari santri, ya, dari para asatidzah, ya, sehingga secara emosional, ya, kita harapkan bisa konsekuensi itu bisa dijatuhkan, ya, secara adil, fair, dan tidak sampai menimbulkan mudarat atau keburukan yang lebih besar. Ya, andai saja, waliyadzubillah, ya, secara peraturan apabila memang terjadi tindakan kekerasan dari santri senior kepada adik-adik kelasnya, maka pertama kami menetapkan di dalam surat pernyataan wali santri, ya, agar apabila terjadi konflik atau suatu permasalahan, maka terlebih dahulu kita upayakan solusi secara musyawarah kekeluargaan. Jadi yang pernah kami terapkan, ya, kami panggil orang tua korban, juga orang tua pelaku, kemudian kami hadirkan santri-santri yang terlibat, lalu kami ajak masing-masing santri untuk mengemukakan alasan mereka, kemudian kami pancing mereka untuk bercerita terbuka, kemudian kami pancing juga untuk mengemukakan harapan-harapan atau mungkin ketakutan-ketakutan mereka di hadapan orang tua mereka, ya, di hadapan orang tua mereka, sehingga pertama mereka dilatih untuk menyelesaikan problem konflik yang ada di antara mereka secara baik-baik, dengan komunikasi, dengan dialog yang santun, ya, sehingga mereka benar-benar punya pengalaman, ya, bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi, ya, sehingga bisa juga nantinya bermanfaat bagi mereka saat menghadapi konflik-konflik serupa atau bahkan mungkin lebih berat lagi. Jadi kami dahulukan, prioritaskan penyelesaiannya dengan musyawarah kekeluargaan, dan ini juga nanti yang akan Bapak Ibu
tanda tangani ya sebagai sebuah pernyataan. Kemudian kalau memang ternyata sampai menimbulkan mudarat, katakan sampai pemukulannya melukai atau bahkan sangat parah sekali kondisinya, maka selain musyawarah seperti ini, kami juga akan menetapkan bisa saja ya kami pulangkan, kembalikan pendidikan santri yang bersangkutan ini kepada orang tua mereka. Biasanya Bapak Ibu, yang paling sering terjadi, untuk gambaran saja, yang sering terjadi adalah dari santri-santri kelas 7 biasanya, ya, yang baru tamat SD, kelas 7 wusta, yang mungkin masih belum bisa mengendalikan diri dengan baik, ya, atau mungkin masih terikut dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, ya, di sekolah-sekolah sebelumnya, atau mungkin di lingkungan tempat pergaulannya, ya, sehingga ada ejekan, kemudian juga bercanda yang berlebihan. Ini biasanya yang sering terjadi seperti itu. Jadi awalnya mereka hanya bercanda, iseng, ya, tapi karena mungkin sebagian santri lain itu tidak terbiasa, ya, atau mungkin begitu punya pembawaan yang cukup sensitif perasaannya, sehingga cara interaksi, cara bergaul sebagian santri ini menjadi hal yang mengganggu santri lain. Maka kami berharap sebelum Bapak Ibu memasukkan Ananda ke pondok pesantren manapun, ya, termasuk ke pondok pesantren Yaumi, kami berharap agar Ananda dibekali, ya, katakanlah ya, pemahaman, pengertian tentang bagaimana menjaga adab, akhlak, perilaku sosial, sehingga mereka bisa diterima dimanapun mereka berada, dengan menunjukkan sikap-sikap yang bisa baik kepada saudara sesama muslim, ya, kemudian juga kepada kakak-kakak kelas mereka, atau mungkin kepada teman-teman seangkatan mereka. Demikian mungkin informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa belajar dengan baik, tidak saja untuk bekal ilmu pengetahuan mereka, tapi juga bisa menempa mereka sehingga menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Selamat berjumpa di grup calon santri Pondok Pesantren Yaumi tahun pelajaran 2005-2006 nanti. Akhirul kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.